itu bisa diteliti oleh Pak Lurah, Pak Camat gitu, Pak RW, dibantu gitu ya, dibantu. Nanti kita objektif gitu ya, ternyata oh ini benar warga kami. Kalau sudah benar warga kita gitu ya, ngapain sih orang harus susah-susah mau bikin tempat ibadah, mau dilarang-larang orang ibadah? Tapi ini kita mengacu kepada aturan gitu ya. Panjang aturannya itu bisa dilaksanakan, kita pasti memberikan rekomendasi memberikan itu. Yang pertama, ada pun yang terkait dengan segel, ini akan kewenangan Pak Citata. Ini barangkali beliau akan yang itu seperti yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Kiai. Sudah gamblang dan cukup jelas. Kesalahan aturan berdasarkan Undang-Undang 98 dan sekarang Undang-Undang 2012. Segel linear itu hanya di Pergub atau lebih rinci saja. Mungkin itu kita pahami dan izin Pak Maulana untuk verifikasi yang 80 itu masih dalam proses. Pak RW yang sedang melakukan bersama RT dimonitor oleh Pak PLT Lurah. Secepatnya nanti akan kita selesaikan dan kita lakukan hasilnya. Itu saya itu urusan yang pertama tadi sementara ini. Sekarang pada jam hari ini terkait dengan masalah segel izin berkenan Pak Presiden yang baru menyampaikan sesuatu dan lain hal terkait kegiatan. Saya persilakan Pak Presiden Pak. Ya, terima kasih Pak Haji berkaitan dengan segel yang terkait dengan bangunan di Jalan Asem itu pada tanggal 3 bulan tidak Sudin kita telah melayangkan surat peringatan dan dilanjutkan pada tanggal 20 bulan 3 itu keluarkan surat segel di tempat maksud berkaitan dengan penerapan ini kita melakukan bangunan itu dinyatakan tidak memiliki sertifikat layak yang artinya bangunan itu belum terverifikasi secara teknis pemenuhan standar teknisnya belum terpenuhi. Nah, kenapa hal itu kita lakukan? Semata-mata karena ini negara atau ini harus hadir terkait dengan keselamatan daripada warga terkait dengan penggunaannya, pemanfaatannya. Nah, oleh karena itu, karena di dalam forum ini seperti tadi Pak dari Pak FKUB sudah menyatakan semua perkara terkait dengan hal penggunaan ini. Salah satu yang di dalam Pergub 83 itu ada yang namanya layak fungsi bangunan itu dipersyaratkan dan itu menjadi syarat dari tiga syarat utamanya yang pertama. Nah, oleh karena itu karena sudah ada pernyataan dari pihak gereja dalam hal ini dari Imam Pasudulu, nah, itu yang diketahui oleh dari semua unsur dari FKUB ini akan segel itu ya, hari ini akan kita lepas. Terkait dengan hal nanti pengurus akan melakukan perubahan fungsi atau lain nanti seperti tadi Pak dari FKUB katakan itu semua syarat-syarat itu tinggal dilengkapi dengan diperhatikan. Yang jelas pemerintah DKI tidak akan yang namanya menghambat atau melarang dalam forum ibadah. Terima kasih. Rasa dari kita ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Izin mungkin yang terakhir dari Pak Maulana mungkin apa saya mesti ikut? Jangan sampai Pak hadir. Saya sumpah. Ya, terima kasih Pak Wakil Camat yang saya sangat hormati dan muliakan. Saya dipesankan Pak Wali dan Pak Camat juga hadirlah Pak di situ supaya semuanya jadi adem. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita membuat semuanya jadi adem ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Itu salam nasional. Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih juga Pak Ketua FKUB dan jajarannya ya, sudah hadir. Pak Camat, Pak Jazuli, sahabat lama di Jazuli. Dia aja di pojok. Ibu Manpol ya, Pak Lurah yang saya sangat banggakan dan hormati. Kepedulian ini Pak 36 tahun saya tinggal. Jadi biarpun saya lahir di Tapanuli sudah seperti orang Betawi saya. Lihat aja kopiah saya. Dan para perwakilan gereja, Pak Kiai ya, FKUB juga. Oh. Yang hadir. Malam itu ada Kiai yang hadir, saya nggak lihat dan semua warga Kabupaten teman-teman pers yang saya sangat banggakan, semua jemaat, mungkin ada perwakilan di sini juga yang sudah hadir. Hari ini kita akan melihat contoh bagaimana memperagakan sebuah kerukunan umat beragama. Saya setuju apa yang disampaikan Ketua FKUB dan saya juga setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Semalian Sikaka, bahwa memang ada prosedur formal yang berbeda. Tetapi dalam proses pemenuhan prosedural formal itu, disitulah nilai-nilai toleransi itu ada, nilai-nilai kekeluargaan itu ada, nilai-nilai keindonesiaan itu ada, nilai-nilai Pancasila itu ada. Sambil berjalan, boleh juga kita lakukan toleransi-toleransi tertentu, karena kebutuhan umat beragama ini adalah sangat fundamental, menyangkut hak asasi manusia. Maka ketika kita lihat itu fenomenanya seperti itu adanya, saya meminta kepada seluruh unsur penyelenggara pemerintahan, termasuk saya di dalamnya, karena kami pemerintah daerah ini termasuk eksekutif dan legislatif, harus peka terhadap keadaan sosial masyarakat yang berkembang di wilayah kita masing-masing. Tetapi syukur alhamdulillah puji Tuhan, semenjak itu menjadi viral, saya sebagai pemerintah daerah malu Pak. Apalagi saya orang Kristen malu Pak. Gereja saya menjadi disegel gitu loh, atau gedung yang mau diperuntukkan tempat ibadah disegel oleh pemerintah daerah. Saya katakan saya malu. Maka saya berharap juga pemerintah daerah harus malu juga, kok bisa ada gedung yang mau diperuntukkan tempat ibadah hanya oleh karena prosedur formalnya belum terselesaikan dengan baik dan harus kita segel. Jadi yang memviralisasi itu juga saya tidak kenal, saya juga tidak tahu, tetapi itu menjadi sebuah pembelajaran bagi kita penyelenggara pemerintahan daerah. Ke depan kita kiranya tidak terjadi lagi hal seperti itu. Terkait dengan pembukaan segel ini Pak, malam itu memang saya lihat, saya pegang itu rantainya, karena saya lihat juga rumput di pelataran itu sudah tinggi. Lah ini kan tidak berdosa ini gedung ini, nggak ada dosanya ini gedung. Saya kira sekarang debu di situ udah 0,5 mili ya, atau 1 mili kali tebalnya sekarang karena nggak disapu. Saya nggak tahu kalau ada keran yang hidup di situ, hidup terus itu sanyolnya, udah korslet itu sekarang. Nah, saya kira nggak usah dirantai Pak. Kenapa harus dirantai? Sehingga para pemilik gedung tidak bisa membersihkan, melakukan pemeliharaan terhadap gedung itu. Saya kira itu tindakan yang berlebihan. Merantai itu saya katakan dengan tegas, tindakan yang berlebihan dari pemerintah daerah. Proses merantainya, menyegelnya, boleh saja. Seharusnya harus dikomunikasikan, tetapi apa boleh buat sudah terjadi, hari ini akan kita buka, sudah selesai lah itu ya. Karena memang kasih itu menutupi banyak dosa. Jadi memang kalau kita senantiasa mengedepankan kasih dalam kehidupan kita, apapun perilaku yang terdahulu yang sudah sempat terjadi, ya sudahlah kita anggap selesai. Biarlah Tuhan yang memaafkan. Saya kira begitu, kita tidak lanjutkan di lapangan. Baik, itu saja. Baik, saya setuju dan saya mintakan kepada pihak gereja. Dengan tegas juga saya harus katakan, ikutilah prosedur.
Pemerintah daerah ini akan membimbing kita, mengajari kita. Jangan ada yang ngeyel-ngeyel juga dari pihak gereja ya. Jangan ada yang ngotot-ngotot ya. Nggak ada kebenaranmu yang mutlak di dalam proses ini. Ya, tidak ada. Jangan menganggap ada kebenaran mutlak di dalam proses ini. Tidak ada. Kami di sini, Pak. Jangan di sini, Pak. Sama aja, Pak. Bapak harus kiri kanan, Pak. Kiri kanan, iya. Latihan. Kiri kanan. Ketua majelisnya di sana, Pak. Di belakang juga ada. Gereja ya. Jangan sampai ya, saya hargai juga teman-teman. Saya orang sini, Pak. Meskipun saya orang Batak, 36 tahun saya sudah di Betawi ini. Jadi ya saudara-saudara saya semua ini orang-orang Betawi yang ada di sini. Tokoh-tokoh masyarakat di sini. Ah, buktinya si Jamaludin itu ada sahabat saya juga itu di sebelah waduk itu. Sohib saya benar itu. Tirau Babon itu kan. Nah, saya kira begitu Pak. Ya, hari ini kita peragakan di hadapan publik sebuah sikap toleransi yang sangat baik. Kerukunan umat beragama kita tetap pelihara, dan ke depan kita tetap membangun komunikasi yang baik antara para pihak, pemerintah daerah dengan rakyat, pemerintah daerah dengan wakil rakyat, rakyat sendiri dengan wakil rakyat. Saya ini kan wakil rakyat, mesti hadir. Saya kira begitu ya Pak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi dari Haji Smanti. Oh, satu lagi. Kalau gini saya harus berdiri nih. Biar kelihatan, Pak. Baik, istilahnya Bapak. Oh, oke. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ya, senang sekali dan kami sangat merasa terhormat kita bisa ketemu pada hari ini. Apalagi pada saat ini hadir Pak Camat Pak siang Pak. Kemudian tadi dari Pak Maruf, Ma'arif ya, Ma'arif dari Kopi dan lengkap dengan timnya nih Pak. Terima kasih atas kehadirannya Pak. Kemudian ada Bapak kita nih, Pak Sihan. Kalau orang Batak sebentar lagi kita berfamili Pak. Karena putri saya mau kali sama warga Sihan. Kiranya Tuhan menjadikan. Jangan lupa kau undang saya. Oke, siap. Bapak dari Kasudin Citata dan Pak Dedi, terima kasih atas kehadirannya Pak. Kemudian bapak-bapak yang lain ini juga yang saya bisa sebutkan satu persatu. Kami atas nama Majelis GKI Pasir Gunung dan juga Majelis Cilacap, sekali lagi kami sangat terharu dan kami sangat-sangat merasa diperhatikan sebagai anggota gereja, bapak sebagai masyarakat atas kehadiran bapak-bapak sekalian. Mengenai sekira Pak Maruf tadi mengenai dari awal sampai sekarang proses pengurusan di gereja Majelis GKI Cilurung, saya kira Pak Marif tadi udah menjelaskan dengan sangat baik Pak, lebih hafal dari saya kan Pak. Terima kasih Pak. Jadi mungkin saya tidak akan ulang lagi, tapi memang seperti yang disampaikan Pak Marif tadi, tugas kita sekarang adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan yang 80 dengan yang 60. Saya kira mungkin ini saya ingin Pak Bambang nih. Terima kasih Pak Bambang, kita udah kenalan nih. Dan 90 dengan 60 minimal. Ya, minimal. Tadi ada 80 bagus. Ya. Jadi Bapak mohon maaf, nanti kami akan merebut Bapak dalam 1 minggu ini Pak. Dan kita berharap dalam waktu dekat, dalam 1 minggu ini kalau boleh, ini kita sudah selesaikan Pak. Dan tentunya kita akan masuk kepada proses-proses yang lain. Bapak Ibu sekalian, dan kita dari GKI Pasir Gunung komit kita akan urus, dan semua persyaratan-persyaratan yang diinginkan oleh atau yang diminta oleh pemerintah kita akan penuhi Pak. Termasuk mengenai SLF Pak, semua akan kita penuhi, kita akan komit. Dan hari ini juga kita minta, tentu dalam pemenuhan persyaratan itu kami akan menemui bapak-bapak itu Pak ya, dan tolong kami dibantu sehingga semuanya menjadi cepat selesai, nggak panjang-panjang Pak. Dan juga nanti setelah pembukaan kan melakukan terima kasih karena pada hari ini juga kita akan melakukan pembukaan segel ya Pak ya, sehingga seperti disampaikan oleh Pak Syam tadi, kami juga sudah bisa melakukan membersihkan di gereja. Mungkin sudah hampir 2 minggu ini tidak
tidak kami lihat lagi di dalam, Pak. Bapak Ibu sekalian, saya kira mungkin itu yang bisa saya berikan. Dan terakhir, kalau dalam perlakuan kami ataupun dalam yang lalu-lalu ada mungkin yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu pada hari ini dengan kerendahan kami mohon maaf dan kami berharap bisa dimaafkan pada hari ini. Dan seperti sampaikan tadi Bapak-Bapak kita, marilah kita menjalin hubungan yang lebih baik di masa mendatang. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Silakan terakhir Pak. Ya, terima kasih yang kami hormati Pak Marwaras selaku wakil rakyat di DPRD. Wakil kita, Pak. Kita kan rakyat kan. Ya. Kalau wakil itu Pak di bawah yang saya lebih tinggi Pak. Terima kasih. Yang hormati Bapak Ketua FKUB dari Alif, yang kami hormati Bapak Sudi Citata, juga Pak Kuspampol, Pak Juri, Pak Sahabat dari pemerintah Alamsa, juga Pak Kembang dari Kelurahan Ciracas. Kenapa dawetan? Kelapa Kepala duit. teman-teman FKUB dan teman-teman dari juga Palsi Gunung serta dari Bajeng Cilagas. Sungguh saya selaku koordinator gereja-gereja PBIW Jakarta Timur yang sekaligus wakil sekretaris FKUB di Jakarta Timur mengucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan ini. Saya tidak akan mengulangi apa yang sudah kita cakapkan. Proses yang sangat konstruktif, yang sangat membangun kehidupan bersama di dalam membangun kerukunan sebagai anak bangsa, dalam membangun persaudaraan, peristiwa hal yang kurang pas, saya pikir seringkali memang justru menjadi sarana untuk kita semakin kuat membangun persaudaraan. Saya hanya ingin meluruskan sebenarnya terkait dengan apa yang terutama yang sudah viral Pak Marwaras. Jadi ada sedikit peristiwa yang sedikit kami ceritakan. Kenapa dari Sudin kemudian melakukan penyegelan. Kalau soal rantai-merantai barangkali memang itu efek berikutnya yang tadi saya pikir sudah diingatkan. Jadi pasca pandemi itu gereja sudah mengumumkan kepada jemaat untuk mensyukuri pandemi yang sudah mulai lewat dengan melakukan ibadah secara onsite. Akan tetapi karena satu, memang tempat ibadahnya Bajeng Ciracas itu bukan di sini, tempat ibadahnya jauh dari sini. Tetapi kondisinya tidak memungkinkan karena jumlah jemaahnya sudah nggak muat. Yang kedua, tempat itu rendah. Kalau banjir, dan itu sering sekali, di atas lutut tidak mungkin melakukan ibadah. Oleh karenanya ketika ada warga yang menghibahkan tempat ini, maka inilah yang menjadi solusi. Proses itu kemudian berjalan. Nah, ketika teman-teman di GKI Palsi Gunung, khususnya Bajeng Ciracas, sadar betul ketika itu, ketika menggunakan tempat ibadah itu, karena kondisinya seperti tadi, hujan terus-menerus, dan kebetulan saya yang mendapatkan jadwal untuk memimpin ibadah. Saya bertanya pada Pak Kapolres karena teman-teman mengingatkan itu bagaimana kok mau beribadah di sana. Teman-teman dari Palsi Gunung sudah menyampaikan kami harus ibadah, tetapi apa solusi dari Pak Lurah dan Pak Camat atau Lurah ketika itu nampaknya entah bingung entah kenapa belum mendapatkan respon, sehingga nggak mungkin ibadah jemaat yang sudah mereka siap, yang sudah menunggu-nunggu, kemudian di-cancel, akan tentu menimbulkan perasaan yang tidak sejahtera. Sehingga ibadah tetap berjalan dengan meminjam tempat itu. Saya katakan kepada Pak Kapolres melalui Kasat Serse Polres Jakarta Timur dan juga Pak Dan Ramil, bahwa kami jemaat Bajeng Ciracas Palsi Gunung ini hanya pinjam untuk sementara ini.
memang ada rencana untuk ini dibangun rumah ibadah. Itu dalam proses tadi Pak Ketua RKB saya pikir sudah menyampaikan. Nah, ketika itu kita menggunakan, nampaknya dipahami oleh lingkungan sudah tidak jadi tempat ibadah. Belum. Nah, ini yang barangkali kemudian dipandang kok tempat ibadah disegel. Tempat ibadah sementara karena eksidentil. Saya pikir itu supaya kita sama-sama clear bahwa pemerintah Jakarta Timur nggak diam, termasuk juga Pak Camat. Bahkan mungkin 3 minggu ya Pak Ketua. 3 minggu yang lalu saya mengkomunikasikan kondisi ini dengan Pak Ketua, lalu dijawab bahwa Pak Camat baru memverifikasi, baru memeriksa berkas-berkas. Artinya bahwa proses permohonan untuk pendirian rumah ibadah itu berlanjut, bukan didiamkan. Nah, saya pikir proses yang kadang memang tidak mudah, harus mengikuti prosedur tanpa meninggalkan toleransi, tanpa meninggalkan kebersamaan. Saya pikir proses itu berjalan. Ini saja yang barangkali kami perlu sampaikan kepada semua supaya semakin kita juga melihat keseimbangan, kita melihat semakin dingin gitu Pak Marwara dalam kebersamaan kita, sambil kita berdoa semoga proses yang dilakukan Pak RW dan juga Pak RT dibantu Pak Bambang selaku pejabat lurah dan juga Pak Wakil Camat boleh berjalan dengan lancar sehingga apa yang menjadi harapan saudara-saudara kita jemaat Palsi Gunung Rajon Ciracas boleh berjalan dengan baik dan bisa menyatakan kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jemaat ini kepada masyarakat di lingkungannya. Demikian barangkali tambahan atau klarifikasi yang saya perlu sampaikan pada kesempatan ini Pak Kadis dan juga teman-teman semua. Hatur nuhun. Terima kasih.
dalam pemeliharaan kerukunan beragama. Jadi ini sebetulnya tugas dari pimpinan daerah. Kita FOB, organisasi yang diberikan mandat yang mandatoris untuk membantu tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nah, turunannya untuk Provinsi DKI Jakarta adalah Pergub 83 tahun 2013 tahun 2015. Nah, dalam aturan itu disyaratkan pendirian rumah ibadah harus mendapatkan izin prinsip persetujuan dari Bapak Gubernur. Nah, untuk mendapatkan izin itu ada persyaratan-persyaratan. Ada 3 persyaratan. Yang pertama, persyaratan administratif. Itu berupa surat keterangan lurah yang menyatakan bahwa rumah ibadah itu dibangun atas keperluan nyata dan memang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua, bukti kepemilikan lahan. Kemudian persyaratan yang kedua adalah persyaratan teknis bangunan. Ya, termasuk di dalamnya itu IRK-nya seperti apa, apakah itu bagian jalan atau jalan hijau dan sebagainya. Nah, yang ketiga ini yang menjadi domainnya FOB adalah persyaratan khusus. Apa itu persyaratan khusus? Yaitu 90 orang calon pengguna rumah ibadah itu, yang itu berupa daftar nama, dilampiri KTP dan disahkan oleh pejabat setempat. Jika umpamanya jamaatnya itu hanya warga-warga sekitar kelurahan, maka cukup. Tapi kalau jamaatnya dari antar beberapa kelurahan, Pak Camat menandatangani, kita camat dan lurah mengetahui di daftar. Nah, yang kedua adalah dukungan masyarakat sekitar yang berradius 500 meter. Dari 500 meter yang menyatakan dukungan terhadap pendirian rumah ibadah ini. Yang di dalamnya adalah termasuk pemuka agama, RT, ketua RT, atau ketua RW atau LNH. Jadi di bahasa Pergubnya itu garis miring, artinya bukan berarti tiga-tiganya, tapi salah satu. Nah, ketika pengurus gereja Palsi ini mengajukan berkas permohonan rekomendasi kepada kami, setelah kami teliti, itu memang masih kurang persyaratan. Persyaratan yang kurang itu persyaratan khusus itu. Sudah ada daftar nama sebanyak 80 orang, tetapi memang belum disahkan oleh Rusa, belum ditandatangani oleh lurah. Kemudian juga di situ belum ada tokoh masyarakat, RT atau RW atau RMK. Karena itu belum memenuhi aturan yang disyaratkan baik oleh PGN maupun Pergub 83, kami kembalikan aturan itu kepada pihak gereja supaya diumumkan. Jadi itu prosesnya seperti itu sekarang sedang berjalan. Ini pihak gereja sedang mengusahakan bagaimana supaya persyaratan yang kurang itu, yaitu berupa persetujuan lingkungan, termasuk gereja itu bisa terlaksana. Nah, maka dalam rapat ini sudah direspon sekali beberapa wali atas surat dari pengurus gereja. Kita sudah adakan rapat di tingkat kota. Ya. Di rapat tingkat kota itu, FOB sampaikan pandangan, sampaikan pendapat supaya yang 80 orang ini segera diteliti oleh pihak lurah dan pihak camat, karena lurah dan camat kan yang akan bertangan. Mereka kan nggak bisa tangan langsung, harus dulu ini keluarganya atau bukan gitu ya. Nah, kita sudah sampaikan seperti itu. Jadi ini sedang berproses dan itu masih ada di tingkat kelurahan. Apabila proses ini bisa dilalui, maka tidak ada itu pelarangan rumah ibadah, apalagi melarang orang ibadah, melarang orang mendirikan tempat ibadah. Ya,
juga harus bisa dibedakan mana kita menegakkan aturan, mana kita melarang gitu ya. Nggak ada pelarang-pelarang di sini, tapi kita mengacu kepada aturan ya. Kita hidup ini bermasyarakat, bernegara, berbangsa, dan harus mematuhi aturan itu. Kalau tidak dipatuhi aturan itu ya bisa kacau dong kebangsaan kita, apa hidup kita bermasyarakat. Nah, jadi dari FKUD berharap dengan pertemuan ini nanti bisa diselesaikan itu. Sebelum saya sama tim ini melakukan pembuktian, mohon kepada yang terkait ini untuk bisa menyaksikan. Ya. Nanti bisa disampaikan nama dan yang ditambah tanda tangan. Ya. Mungkin dari Pak ini dulu kali. Anggota dewan dulu yang pertama ya. Yang beda topinya ya. Saha ini. Ketua. Foto dulu biar agak keren dulu kita ya. Aman. Boleh juga lah ya, keren-keren dikit ya. Aman. Setuju? Setuju dong kita. Oke, ayo. Sekarang tentu ada nanti malah patah. Oke, kita tepuk tangan. Tepuk tangan semua. Kita Indonesia. Merdeka. Kita Indonesia. Merdeka. Pancasila. 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 Kita Pancasila. Kita Pancasila. Oke. Itulah proses Kita buka ya. segel. Kita buka ya. Sah. 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 Oke, terima Sah. kasih. Proses Terima pembukaan kasih, segel Pak GKI Suku Dinas Gembok Ciracas, Ciracas. Jakarta Timur. Kalau itu gembok internal ya dari sini ya. Saya kembalikan ke Bapak. Nah, Di sini Pak. Kalau kunci mana? Kalau itu internal kalau ini. Halo. Internal Pak ya? Dari dalam. Data di dua memang. Ya. Kuncinya Pak udah dibobok. Kita bersyukur hari ini segel telah dibuka. Segel GKI Ciracas. kita lihat dulu rerumputan yang sudah menjadi ilalang. Ya, itu rupanya ada rantai pihak gereja juga ini. Gembok. Ada gembok juga. Oke. Pak Dewan. Udah dibuka sama Citan. Oh iya. Ayo Pak Kasudin. Iya. Pak Kasudin. Pak, mari Pak. Yang kita masuk dulu. Iya nanti kita Pak Camat, Pak Camat. Pak Lurah. Mari Pak TLT, Pak Lurah. Ini wakil camat. Kita buka ya, buka. Terima kasih Ya, kepada Tuhan. kita buka segel. Gembok sudah dibuka. Segel jemaat sudah bisa dibuka. memasuki gerejanya lagi untuk membersihkan dan merawat gereja ini kembali. Ya. Terima kasih kepada pemerintah daerah DKI Jakarta. Ya. Satu lagi mungkin segelnya Pak. Masih ada? Itu anunya. Spanduknya. Nah itu ada gunting. Ya. Segelnya dibuka. Tadi gemboknya dibuka, rantainya dibuka. Sekarang segelnya dibuka.
Pak Dewan, kasih statement singkat dulu. Bagaimana perasaan Bapak hari ini? Apa yang sedang terjadi, Pak? Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pak Manwara Sihaan, DPRD masih DKI. ada toleransi. Amin. Dan Amin. pemerintah daerah tetap melindungi kebebasan umat beragama, khususnya di DKI Jakarta. Amin. Kami sebagai anggota Dewan peduli terhadap kesempatan masyarakat untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Amin. Terima Itu dijamin oleh Konstitusi Republik Indonesia. Amin. Terima kasih Pak Dewan untuk kontribusinya, untuk perhatiannya. Tuhan berkati. Penyegelan gedung gereja ini pernah ibadah atau penyegelan? Ceritanya gimana nih, Pak? Baik, terima kasih. Pertama saya sampaikan pihak pemerintah daerah hari ini pantas kita acungin jempol karena berhasil memperagakan sebuah toleransi yang berkeadaban. Perihal yang terjadi pada masa lalu sudah kita lupakan saja. Kita melihat ke depan dan semua pihak menjaga situasi. Ya, itu yang paling penting sebetulnya. Kami selaku anggota Dewan, khususnya daerah pemilihan 6 Ciracas ini peduli terhadap situasi-situasi seperti ini. Maka ketika itu diviralkan, malam itu juga saya langsung ke tempat ini dan Pak Camat hadir. Saya sangat senang, Pak Camat juga langsung merespons, demikian juga Pak Wali, dan termasuk Pak PJ Gubernur saya berkomunikasi, beliau juga sangat merespons. Dan pada malam itu kita luar biasa, yaitu penggembokan. Saya melihat itu sebuah tindakan yang luar biasa. Saya kira gembok itu harus dicabut. Itu yang saya sampaikan. Karena saya tahu persis, kebetulan saya ini kan adalah orang gereja. Gereja ini perlu dirawat. Gedung ini perlu dirawat. Banyak perlengkapan di sini. Nah, ternyata memang kami ketahui bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Dan ketika saya tanyakan itu kepada pihak gereja, mereka sedang mengurus. Oleh karena itu, maka ketika saya yakin bahwa itu sedang diurus, maka kita sebagai pemerintah daerah harus memberi kesempatan kepada mereka seluas-luasnya untuk mengurus persyaratan-persyaratan tersebut. Dan menurut saya, itulah wujud daripada toleransi. Itulah wujud daripada kasih itu sendiri. Ketika orang sudah bersungguh hati mengurus perizinan sesuai dengan peraturan, maka kita sebetulnya tidak terlalu penting untuk melakukan tindakan-tindakan hukum seperti penyegelan, penggembokan, cukuplah dengan surat pernyataan. Nah, apabila ada warga-warga yang tidak setuju, marilah kita secara bersama-sama memberi keyakinan kepada mereka supaya kesadaran berbangsa dan bernegara ini, kita sebagai bangsa Indonesia yang berpancasila, di mana kerukunan umat beragama, kesempatan beribadah dijamin oleh konstitusi, itu bisa kita jaga dan pelihara secara besar. Jadi intinya hari ini ada demonstrasi terkait dengan toleransi dan kerukunan umat. Bisa jadi contoh buat daerah lain. Difasilitasi dengan semua pihak ya Pak ya, sehingga semua berada dengan baik. Bisa jadi contoh juga buat daerah-daerah lain. Oke. Jadi tidak harus represif ya Pak ya? Iya, enggak mesti. Terima kasih. Makasih Bang Lala. Baik, terima kasih. Warga jemaat DKI Bajem Ciracas, saya mengucapkan terima kasih. Hari ini kita sudah bisa menyelesaikan tugas kita dengan baik. Sekali lagi, biarlah Tuhan yang memberkati kita semuanya. Amin. Horas mau lihat ya? Horas. Merdeka. Iya, siap. Abang, kita main labang lah. Iya, siap. Beli, luar biasa, siap. Ini saya terima surat pernyataan tunduk dan taat kepada aturan pemerintah dari Majelis Jemaat DKI Bajem Ciracas, dan mereka akan menyanggupi proses penemuan administrasi dan termasuk verifikasi persetujuan jemaat dan wilayah sekitarnya untuk supaya segera diajukan kepada FKUD, dan FKUD nanti akan menerbitkan rekomendasi rumah ibadah. Amin. Siap. Haleluya. Segala hormat bagi